Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview tentang jog-jogan atau mewawancarai atau memberikan sekilas info tentang jog-jogan. Yuk ikuti keseruan kami di sini. Jadi kita akan ke destinasi pertama di Jojogan, yaitu ke Curug Jojogan. Nah, yuk ikuti kami. Nah, aku sama Santi dan Didit sudah sampai di Curug Jojogan. Apa yang menjadi daya tarik utama dari wisata Jojogan? Jojogan yang menjadi daya tarik pertama itu adalah air terjun yang lumayan tinggi, apalagi bagi turis mancanegara yang datang ke sini itu pasti yang dituju adalah air terjun. Biasanya dia panggil itu bukan manggil, jadi dia mencari yang namanya waterfall gitu. Ditambah lagi ada view-view pemandangan yang begitu indah, apalagi kalau siang hari ada angin semeliwir yang begitu menyejukkan, jadi bisa menjadi daya tarik gitu bagi wisata Jojogan. Terima kasih, Pak. Siapa pengelola atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kawasan wisata Jojogan? Untuk sekarang ini diambil alih dari BUMDes, sekarang diambil oleh Karang Taruna Dusun sendiri dengan tujuan gitu kan buat menjadikan investasi bagi Karang Taruna Dusun sebagai uang kas apabila mana ada suatu kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan Agustusan atau yang lainnya seperti itu. Juga menggerakkan anak-anak muda yang ada di sini itu biar menjadi ada aktivitas tersendiri dan punya penghasilan sendiri, seperti itu mungkin. Ya baik, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke wisata Jogjagan agar bisa menikmati keindahan secara maksimal? Kalau di wisata Jojogan itu, kalau
waktu yang paling pas untuk mendapatkan semua view atau pemandangan yang terbaik di Jojogan itu dari jam 3 sore sampai malam itu bisa didapat. Contohnya seperti kalau misalkan dari jam 3 ya. Pertama kita bisa menikmati angin segar, bisa mengunjungi air terjun, terus melihat pemandangan laut lepas dari sana gitu kan. Jadi sambil menikmati angin. Sorenya itu ada juga kelelawar dari jam 5 sampai jam 6 itu keluar dari daerah sana. Kemudian setelah maghrib biasanya para nelayan itu kalau dari puncak Jojogan ini kelihatan semua gitu. Jadi banyak view-view dan aneka ragam yang bisa dilihat gitu kan di wisata Jojogan ini. Itu seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Lokasi tempat jog-jogan berada. Jojogan itu lokasi pertama dari bawah sana itu dari tanjakan mulai tanjakan udah termasuk dan dusunnya juga udah termasuk. Paling fokus yang paling fokus yang dinamakan Jojogan itu ya di daerah sini gitu kan, di puncaknya. Nah, dari puncaknya ini yaitu ya tadi disebutkan pemandangan-pemandangan dan sejenis keindahan alam itu jadi bisa namanya ternikmati gitu oleh si pengunjung tersebut. Makanya kalau mau ke sini tuh waktunya agak sorean biar bisa lebih panjang itu menikmati gitu. Di Jojogan pula kan terbagi menjadi beberapa bagian gitu kan. Ada dulu itu Parikota, terus Saung Jeruk, puncak di sini dulu itu ada namanya Saung lupa. Pokoknya di sini puncak ada saung itu untuk menikmati keindahan alam dan ke bawahnya itu ada air terjun, sungai buat body rafting dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di manakah tempat yang paling enak ya atau utama gitu kan, ya di sinilah di puncak Jojogan gitu. Terima kasih Pak. Iya. Wisata Jojogan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Pangandaran. Mungkin karena punya air terjun yang bagus dan begitu air terjun itu langsung dihadapkan dengan sebuah tempat yang bisa untuk renang. Jadi tidak cuma untuk menikmati air terjun, foto-foto di air terjun. Jadi sehabis basah-basahan kena cipratan air terjun itu mungkin bisa langsung berenang. Dan yang kedua itu memang dari segi view gitu kan, view-nya di Jojogan itu yang terbaik dari wisata-wisata lain seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Bagaimana cara menuju ke lokasi wisata Jojogan dari pusat kota Pangandaran? Kita yang untuk sekarang ini kan lebih simpel dan lebih akurat itu ada Google gitu kan, bisa dilihat di Google juga. Terus yang kedua itu dibantu dengan namanya ada papan untuk setiap belokan itu arah gitu kan, papan arah intinya seperti papan arah. Jadi bila mana berkunjung ke Jojogan itu gak akan kesasar gitu, asal sesuai dengan petunjuk yang kita udah buat di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Nah, alternatif yang ketiga itu bisa dengan guide yang ada di sekitar Pangandaran, sekitar Grand Canyon atau di mana aja. Pokoknya guide di sekitaran Pangandaran itu sudah tahu yang di mana lokasi Jojogan tersebut seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Sekian dari kelompok 2 sekilas tentang jog-jogan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. See you next time.